Cuaca ekstrim paksa tim SAR bermalam 30 jam evakuasi korban ATR di lereng tebing. Kuota SNPMB Unhas 2026. Sediakan 11.623 kursi, cek jadwal dan prodi. Soal wacana pilkada via DPRD, PKS Sulsel fokus penanganan bencana. Waspada jukir liar, Dishub Takalar minta pengunjung hanya bayar parkir resmi. Proses evakuasi korban pertama kecelakaan pesawat ATR 42500 rute Yogyakarta-Makassar di Pegunungan Bulu Saraung, Sulawesi Selatan, diwarnai perjuangan berat tim SAR gabungan. Personel harus bertahan selama kurang lebih 30 jam di lereng tebing akibat cuaca ekstrim dan medan yang sangat berisiko. Selasa 20 Januari. Korban pertama ditemukan tersangkut di dahan pohon pada pukul 13.43 WITA. Lokasi penemuan berada di area dengan kemiringan sekitar 30 derajat dan tepat di bibir tebing. Setelah ditemukan, tim SAR melakukan proses packing jenazah selama sekitar 1 jam sebelum upaya pengangkatan dilakukan. Namun, rencana evakuasi ke arah atas sejauh kurang lebih 60 meter tidak dapat dilanjutkan. Keterbatasan tenaga dan peralatan, ditambah hujan deras yang terus mengguyur lokasi, memaksa tim melakukan evaluasi di lapangan. Setelah dilakukan diskusi, tim memutuskan mengubah arah evakuasi ke bawah menuju kampung terdekat karena medan dinilai lebih memungkinkan untuk proses evakuasi lanjutan, ujar Rusmadi, Rescuer Basarnas Makassar yang terlibat langsung dalam operasi di jurang. Proses evakuasi ke arah bawah berlangsung sekitar 3 jam. Namun kondisi cuaca semakin memburuk dengan hujan deras, kabut tebal, dan suhu dingin yang menyelimuti area operasi. Kontur tanah berbatu yang labil juga meningkatkan risiko longsor, sehingga pergerakan tim menjadi sangat terbatas. Dalam kondisi tersebut, tim SAR gabungan akhirnya memutuskan untuk bermalam di lereng tebing bersama jenazah korban. Seluruh personel bertahan di lokasi selama kurang lebih 30 jam demi menjaga keselamatan tim dan memastikan jenazah tetap dalam pengawasan. Kami turun dari titik dekat punggungan awal lokasi pesawat jatuh. Setelah menemukan korban, kondisi medan dan cuaca benar-benar tidak bersahabat. Hujan deras, kabut tebal, dan suhu dingin membuat kami harus bertahan di lereng tebing semalam. Untuk serapat-rapatnya, dan kalau ada yang coba-coba, sorry, di Unhas. Universitas Hasanuddin menyelenggarakan konferensi pers terkait seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru, SNPMB, tahun 2026 pada Selasa 20 Januari. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menginformasikan terkait mekanisme dan kebijakan penerimaan mahasiswa baru. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Jamaluddin Jompa mengatakan, bahwa pihaknya berkomitmen terhadap prinsip, fleksibel, efisien, transparan, adil, larangan berkonflik dan juga akuntabel. Tujuannya, kata Profesor Jamaluddin Jompa, untuk memfasilitasi PTN memperoleh calon mahasiswa berdasarkan prestasi akademik atau non-akademik dan prestasi lainnya melalui jalur SNBP. Selain itu untuk memfasilitasi PTN memperoleh calon mahasiswa berdasarkan hasil UTBK melalui jalur SNBT, tuturnya. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Profesor Muhammad Ruslin, menyampaikan, bahwa program studi yang ditawarkan terdiri dari 74 program sarjana dan 13 program sarjana terapan. Unhas sendiri masih melakukan sosialisasi dan promosi di beberapa sekolah dan kabupaten, ucapnya. Jalur seleksi dan kuota tahun 2026 seleksi nasional berdasarkan prestasi, SNBP, daya tampung awal, PTNBH minimum 20%, pada tahun 2025 yaitu 27,65% atau 3.270. Tahun 2026 yaitu 31,14% atau 3.620. Kemudian, seleksi nasional berdasarkan tes, SNBT, daya tampung awal, PTNBH minimum 30%, pada tahun 2025 yaitu 52,79% atau 6.242. Tahun 2026 yaitu 49,57% atau 5.761. Ataupun pemilihan secara langsung, itu dua-duanya konstitusional, bisa. Nah, tetapi PKS mempunyai pemikiran lain bahwa saat ini saudara-saudara kita di Sumatera, ya di bagian barat, ya Aceh, Padang, Medan ini lagi dalam keadaan bencana. Sehingga fokus kita harus ke sana. Nah,
Karena untuk membicarakan masalah itu masih ada tahun-tahun selanjutnya. Sementara ini kita sedang ada dalam keadaan musibah, belum lagi bencana-bencana yang lain. Sehingga PKS melihat bahwa itu konstitusional mau di sana. Nah, yang ketiga ya adalah PKS melihat keinginan daripada rakyat, bagaimana maunya rakyat. Nah, jangan sampai kita pusatkan di DPR, tapi masyarakat tidak terima. Nah, kejadian bisa hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kan kedaulatan milik rakyat. Suaranya suara rakyat. Gitu. Kita ini adalah wakil rakyat. Seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan dinamika yang ada di masyarakat. Belum memutuskan dulu yang mana mau. Kita ini dua-duanya maksudnya kita dua-duanya dulu, mengakui. Tapi fokus kita sekarang adalah fokus bagaimana masalah-masalah di tanah air kita ini bisa bagus. Saudara-saudara kita yang kena bencana itu yang perlu kita bantu dulu. Dan tetap merujuk pada maunya masyarakat. Dinas Perhubungan, Dishub, Kabupaten Takalar mengeluarkan imbauan tegas kepada masyarakat, khususnya pengunjung Pasar Sentral, Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Patalasang. Imbauan ini menyusul maraknya aksi juru parkir, jukir, liar yang kerap meminta bayaran tanpa prosedur resmi pada Selasa 20 Januari. Fenomena parkir liar ini terpantau sering terjadi pada sore hari saat aktivitas pasar meningkat. Para oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan ramainya pengunjung yang memarkirkan kendaraan roda 2 maupun roda 4 untuk mengambil keuntungan sepihak. Menanggapi video amatir yang beredar mengenai aktivitas penarikan retribusi parkir ilegal, Kepala Dinas Perhubungan Takalar, Sirajuddin Saraba, melalui Kepala Bidang Lalu Lintas, Ilham Pongga, menegaskan oknum dalam video tersebut bukan anggota Dinas Perhubungan Takalar. Dua orang tukang parkir yang terekam meminta uang pengunjung ke pasar sentral tersebut dipastikan bukan anggota kami. Mereka tidak menggunakan KTP resmi maupun membawa karcis dari Dinas Perhubungan, tegas Ilham Pongga saat dikonfirmasi. Pihak Dishub menjelaskan bahwa masyarakat sebenarnya dapat dengan mudah membedakan mana petugas resmi dan mana oknum jukir liar. Petugas resmi di bawah naungan Dishub kata dia memiliki standar operasional yakni wajib menggunakan tanda pengenal, kartu identitas, dan menyerahkan karcis parkir resmi sesuai tarif yang ditetapkan. Dishub Takalar meminta kerja sama masyarakat untuk lebih berani menolak pungutan ilegal demi izin daerah. Jika ada tukang parkir yang tidak bisa menunjukkan KTP dan tidak memberikan karcis, jangan memberikan uang atau imbalan apapun. Itu tidak diperbolehkan, tegas Ilham. Pihak Dinas Perhubungan berkomitmen untuk menindak tegas para jukir ilegal yang masih nekat beroperasi karena merugikan masyarakat daerah. Masyarakat diharapkan selalu waspada dan melaporkan jika menemukan tindakan premanisme berkedok parkir di area umum.